Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh bangun pagi hari ini, menikmati hari yang baru, ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara, kita bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan kita kesempatan kita menikmati kasih setia Tuhan, anugerahnya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur. Satu hari lagi Tuhan berikan buat kami. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh menikmati kasih setiamu yang besar dan ajaib buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja. Engkau yang berkuasa, yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati kami menyembah Engkau pagi hari ini. Salib-Mu yang berharga, bukti kasih-Mu yang terbesar. Tiada pernah Kau ingat kesalahanku. Hidupku telah Kau tebus dengan darah Yesus yang kudus. Hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan. Ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku menyembah-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah di hidupku. Salib-Mu yang berharga, bukti kasih-Mu yang terbesar. Tiada pernah Kau ingat kesalahanku. Amin Tuhan. Hidupku telah Kau tebus dengan darah Yesus yang kudus. Hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan. Makasih Tuhan. Ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah. Ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah. Oh, ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah di hidupku. Kau yang terindah di hidupku.
Terima kasih buat cintamu, anugerahmu berlimpah. Oh Yesus, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sebab namamu ajaib, sebab namamu mulia. Hanya Kau Yesus Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Kami bawa hati kami menyembah Engkau. Kami bawa seluruh kehidupan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih karena Engkau layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu menghancurkan setiap keraguan-raguan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Morning Devotion. Saya senang sekali kita ada di hari Sabtu di akhir pekan ini, saudara. Sebelum besok kita akan sama-sama beribadah bersama-sama. Saudara, dalam beberapa minggu terakhir ini saya sangat diberkati sekali dengan perenungan dari Lukas pasal yang ke-18 dan secara tidak kebetulan memang di dalam Tuhan bahwa di dalam beberapa hari terakhir ini saya dan istri saya kami sedang membaca kitab Mazmur, saudara ya. Dan semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan waktu saudara membaca kitab Mazmur ya, khususnya Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, karena tidak semua pasal itu ditulis oleh Raja Daud, saudara ya. Ada yang ditulis oleh Musa, ada yang ditulis oleh Asaf, ada yang ditulis oleh Yedutun, saudara ya. Ada beberapa penulis dari kitab Mazmur. Tapi kalau saudara melihat yang ditulis oleh Raja Daud, dia benar-benar menceritakan bagaimana iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara membaca secara khusus dari pasal yang ke-40 sampai pasal yang ke-60, saudara akan melihat bagaimana Raja Daud di awal dari setiap tulisannya, dia mungkin menyampaikan keluhannya, dia menyampaikan betapa berat pergumulannya ketika dia dikejar-kejar musuh, ketika dia dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya bisa menolong dia waktu dia dikejar-kejar. Tapi mereka mengkhianati dia, mereka memberitahukan kepada musuhnya bahwa dia bersembunyi di tempat mereka. Saudara, setiap kali di akhir dari setiap tulisan yang Daud tulis, Daud selalu menulis pengharapannya di dalam Tuhan. Dia sering sekali berkata seperti, aku percaya Engkau akan menghancurkan mereka. Aku percaya Engkau akan memberikan aku kemenangan. Engkaulah kota bentengku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber kemenanganku, Engkaulah pengharapanku. Saudara, kalau kita mau belajar dari kehidupan dari Raja Daud, kehidupannya bukan kehidupan yang tanpa persoalan, saudara. Ya, dia dikejar-kejar musuh, bahkan musuh yang mengejar dia adalah Raja Saul, yang adalah orang yang sebenarnya dekat dengan dia. Saul yang ketika dihinggapi oleh roh jahat, Daud yang datang menolong dia, Daud menyanyikan pujian, dan kemudian Saul akhirnya bisa terlepas dari setiap roh-roh jahat yang menghinggap padanya. Tapi malah Saul lah karena iri hati mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuhnya. Saudara, kehidupan Daud bukanlah kehidupan yang terlepas dari persoalan, bukanlah kehidupan yang terlepas dari beratnya pergumulan. Tapi kita bisa melihat contoh yang luar biasa, saudara. Saudara tahu sebenarnya kitab Mazmur itu sangat baik sekali menjelaskan bagaimana kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Saudara, sebagai orang pilihan Allah bukan berarti kita hidup terlepas dari persoalan. Saya beberapa kali sampaikan ini. Selalu akan ada pergumulan, selalu akan ada yang kita harus gumuli dalam kehidupan ini. Tapi saudara, disitulah kita harus menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang terakhir, kemarin pagi saya sempat send ini buat saudara di grup ya, buat jemaat Rock Family Church Malaysia. Di sana dikatakan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib.
sebab dialah yang akan menginjak-injak setiap lawan kita. Saudara, Daud berkata, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, waktu dia menulis hal itu, ada banyak sekali tulisan dari Raja Daud. Itu ditulis bukan ketika dia mengalami kemenangan, tapi ditulis ketika dia sedang dikejar-kejar musuh, ketika dia sedang ada dalam pergumulan yang berat. Apakah sudah mengalami pertolongan? Belum. Apakah dia mengalami seperti yang dia harapkan? Dia mengharapkan pertolongan dari Tuhan, kebebasan, kelepasan. Apakah sudah terjadi? Belum. Tapi Daud memperkatakan dengan iman, aku percaya aku akan melihat Tuhan menolong aku. Aku percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupanku. Saudara, inilah contoh buat setiap kita orang percaya. Inilah yang harus menjadi mental dalam kehidupan kita. Mental pemenang. Bukan karena kita yang berperang, tapi karena Allah kita berperang bagi saya dan saudara. Karena Tuhan kita yang menjadi pembela kita. Karena Allah yang berperang bagi saya dan saudara. Dan kita yang adalah umat pilihannya. Mari saudara, kita bawa pengharapan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa setiap doa kita di hadapan Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-18 dikatakan, orang-orang yang siang dan malam berdoa, kita pasti akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang terbaik mungkin tidak seperti yang kita mau, karena yang terbaik menurut kita untuk kita itu sangat dekat sekali dengan pemenuhan keinginan kita. Tapi yang terbaik buat kita menurut Tuhan itu adalah apa yang kita butuhkan, saudara. Beda sekali keinginan dan kebutuhan. Manusia selalu berpikir cenderungnya tentang keinginan. Kita ingin hidup enak, kita ingin semuanya terlepas, bebas, gak ada masalah. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan ingin menghancurkan kita, bukan. Tuhan ingin mendewasakan kita. Karena di tengah-tengah persoalan sekalipun, di tengah-tengah badai sekalipun, Tuhan ada di sana, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Bahkan Dia memberikan kita kepastian bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita datang di hadapan Tuhan, persiapkan hidupmu untuk esok hari kita akan beribadah bersama-sama. Saya akan sharing buat Bapak Ibu Saudara, bersyukur karena kita terus terpelihara sampai hari ini, saudara. Semua bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saya bersyukur buat kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan, kami tahu ini semua bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua adalah bukti penyertaan Tuhan yang ajaib. Ini semua adalah bukti dari kesetiaan Tuhan yang besar bagi umatnya. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Berkatilah umat-Mu di akhir pekan ini, biar kami menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mau tetap bersyukur di tengah-tengah segala persoalan yang ada. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu karena kami tahu Tuhan kami lebih besar dari setiap persoalan kami. Tuhan kami lebih dahsyat dari setiap pergumulan kami. Kami percaya kami akan melihat kebaikan-Mu. Kami percaya kami akan melihat nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat hari ini. Berkat-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.